Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi wafaqa man arada bihi khairan fi suruki tariqil a'immatis sufiyatil muhaqqiqin wa hadahu ila ma'rifatihi bi basaril imani wal iqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil ladhina hum qudwatul arifin wa ala alihi wa ashabil ladhina hum qudwatul arifin wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah musalla al-musyawarah, wabil khusus orang tua kita Cang Iwan dan juga Cang Iman dan Cang Haji Tiri, juga ada Cing Mulo dan ada Nurdin dan ada rekan-rekan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim syarif kepada yang hadir di sini semua. Semoga hadirnya kita di sini semua di malam pertama, di awal pembukaan pengajian yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya atau setiap malam minggunya, mudah-mudahan senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah pertama-tama dan yang paling utama kita memuji panjatkan syukur atas kehadiran ilahi ya Rabbi, yang mana pada saat ini, pada malam hari ini kita masih dicurahkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu nikmat iman dan Islam, dilengkapi dengan nikmat sehat wal afiat, dilengkapi pula dengan nikmat panjang umur. Di antara nikmat yang paling nikmat tak ada lain tak ada bukan, yaitu dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan segala larang-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larang-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah senantiasa Allah Subhanahu wa taala, lama sudah kita tidak duduk di sini dalam mencari ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang pertama di malam minggu ini, di tahun ini kita memulai pengajian meniti hidup baru, bebenah diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafal ilm, barang siapa, man talabal ilm, barang siapa yang mencari ilmu, karena jannatu fi talbihi, maka sesungguhnya surgalah yang ditempuhnya. Begitu pula waman talabal maksiat, barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang mencari kemaksiatan, sebaliknya orang yang tidak mencari ilmu maka maksiatlah yang ditempuhnya, maka nerakalah yang dicarinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Dengan ini semua yakin orang tua kita, ahli-ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, dengan kita duduk di sini, Allah angkat segala derajat dan juga martabatnya yang ada dalam kubur sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan yang selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak istri kita, encang-encing kita, kakek nenek kumpi buyut kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya, tempatkan yang selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semuanya, buat keluarga
kita, istri kita, mertua kita, guru-guru kita dimanapun berada. Semoga Allah sehatkan badannya, angkat segala penyakitnya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kita, istri kita, turun-turun kita semuanya. Dimatikan dalam husnul khatimah, dimudahkan dalam kehidupan kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, Al-Fatihah al-Qudub wal munuh wal rusuh wa taubatin nusuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila radil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmatan ya dzal jalali wal ikram. Tadi kata Nurdin, katanya pertama mah bukannya tentang ilmu aja, request ya. Tentang ilmu aja katanya bukan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babul awwalu utawi bab kang awal iku bi fadilatil ilmi ing dalam mertelakan keutamaan tahun ilmu wal ulama dan ing dalam mertelakan pirang-pirang keutamaan ulama. Kata orang wetan mau begitu ini mah. Jadi bab yang pertama menerangkan tentang fadilah ilmu. Kalau kita tentang masalah ilmu nggak ada habisnya, nggak bakal ada habis. Jangankan jauh-jauh ilmu air aja ya. Ilmu air nggak bakal habis umur-umur ya, ngaji mah bab air ya nggak bakal habis-habis ya. Nah, bagi tentang ilmu semuanya diterangin nggak bakal habis-habis ya itu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka itu yang beriman, mereka itu dari segala mereka itu yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya seseorang, orang-orang yang percaya bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Allah angkat derajatnya nanti, yaitu dimuliakan karena orang mulia karena ilmu. Tanpa ilmu manusia nggak jadi apa-apa, kayak binatang aja udah kalau gak ada ilmu mah ya apa yang diberi kalau tidak ada ilmu mah. Karena dengan ilmu orang semua bisa diatur tata caranya, pola hidupnya diatur dengan ilmu. Dengan ilmu kita hidup, dengan iman kita hidup, dengan iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ilmu ya itu derajat yang tinggi orang-orang yang beriman. Makanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran yang lain, qul hal yastawina alladzina ya'malun wal ladzina la qul hal yastawina alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawina, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang ngerti, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak ngerti, samakah? Orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu sama enggak? Kagak bakal sama. Mau ilmu apa kayak ilmu masak kayak, kalau yang kagak bisa ya kagak bisa masak. Pasti beda perbedaannya. Orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji pasti beda gitu, pasti ada perbedaannya ya.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bagi mereka itu beberapa derajat yang lebih atas orang yang mukmin dengan 700 derajat. Jadi perbedaannya orang yang abid dengan orang yang mukmin, perbedaannya 700 derajat. Abid itu orang yang ngerti ilmu fikih, itu orang ngerti ilmu fikih, ya, dibandingkan dengan orang mukmin, bedanya 700 derajat. Jauh kemana-mana orang mukmin, gitu. Karena orang mukmin itu orang yang beriman, ya. Beda sama abid, perbedaannya dia 700 derajat. Satu derajat itu perbedaannya perjalanan 500 tahun. Perbedaannya 700 derajat abid sama orang mukmin. Tuh. Sedangkan satu derajatnya 500 tahun perjalanannya. Kita mau samain diri kita dengan dia, wah jauh. Kelap-kelip. Kelap-kelip dah ya, 700 derajat perjalanannya itu ya. Perjalanan 500 tahun. Seperti orang yang satu derajat kepada satu antara langit dan bumi. Perbedaannya antara langit dan bumi per derajatnya. Itu jauh perbedaannya ya, itu. Jadi kayak gitu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Taala bermega-mega akan malaikat dengan dakwanya ulama. Dengan dakwanya ulama yaitu Allah dan juga malaikat bersenang-senang karena Allah percaya dengan adanya masih ada alim ulama di alam dunia ini. Allah masih percaya adanya alam dunia ini. Karena kenapa? Karena kita ini nebeng sama orang-orang alim. Tanpa orang alim, dunia udah gak ada. Gitu. Nebeng kita sama orang-orang alim. Karena al-alim bil amanu billah, bil arti. Jadi Allah percaya dengan orang alim masih ada di alam dunia. Kalau nggak ada orang alim, makanya sekarang cabut-cabutin orang alim. Dikit-dikit itu sebab dia penyakit ini penyakit itu diambilin Allah Subhanahu wa taala. Bukannya apanya? Orangnya diambil. Kalau orangnya diambil pasti ilmunya ngikut, udah habis. Gitu. Makanya masuk lagi masih ada orang-orang alim, cari ilmunya. Gitu. Kalau udah nggak ada nanti, masya Allah, mau nyolatin mayit aja nanti bingung. Mau nyolatin mayit bingung. Kenapa? Orang alimnya udah nggak ada. Itu diambilnya orangnya. Itu nanti lama-lama habis. Kayak dulu ada tukang kue janur, ada yang kue donggal, diambil orang nenek-nenek tersebut. Udah jangan orang bisa begitu. Itu diambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Itu jadi kayak gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu itu hukumnya wajib buat orang yang mukmin laki-laki dan yaitu mukminat orang perempuan. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Itu. Jadi yang namanya wajib kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu. Yang namanya kewajiban kalau misalnya ditinggalkan mendapat dosa, ya, dikerjakan mendapat pahala. Tuh. Jadi jangan sampai kita tersirat di hati kita, diri kita dan anak-anak kita, jangan sampai untuk berhenti mencari ilmu. Nih kadang-kadang anaknya SMP, SMA udah berhenti. Jangan begitu ya, terus ngaji sampai dia kawin, sampai dia mati. Itu jangan pernah berhenti. Makanya ada bilang suul khotimah, akhir umurnya nggak ngaji. Itu naudzubillah semua naudzubillah. Kan dulu ngaji dulu mah jangan ceritain. Itu yang bagus husnul sampai akhir umurnya tetap ngaji. Jadi misalnya begini nih, kayak dulu Arja Iwan dan yang lain-lainnya ya. Pas meninggal sekarang dia malam minggu dia lagi ngaji sama di sana lagi ngaji karena dia berhentinya cari ilmu karena akhir umur itu. Jadi masih tetap ngaji. Iya, ada taksirnya namanya, takdilatnya. Karena berhentinya ngaji karena akhir gitu. Nah, malaikat nyaksiin, ya Allah, kata malaikat nih, ya Allah, andaikan ini Haji Iwan dan lain-lain sebagainya yang ahli musul sini, andaikan dia ada umur pada malam hari ini masih ngaji, tuh lihat jamaahnya masih ada, tuh. Begitu enaknya, gitu. Dan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanat jannatu fi talbihi.
ya kata Sayyidina Ali, man kana, barang siapa orang fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu hidupnya itu, karena maka keadaannya seorang itu jannatu fi talbihi, sesungguhnya surgalah yang ditempuhnya. Tuh, mau nggak mau surga yang ditempuhnya. Tanpa kita nih, kita nggak ngirimin Fatihah sama orang tua begini nih, kencang nih misalnya lagi duduk begini nih, ngaji, nggak ngirimin kencang Iwan, nggak ngirimin ke Komang Saturi misalnya nih, nggak ngirimin misalnya, langsung dapat, otomatis, tanpa kita kirimin, nggak susah-susah, ya nggak usah itu, langsung ngaji misalnya, yang ditiri misalnya, sama anaknya Johelia, sama nyanya, sampai tanpa kita kirim. Ya, kayak bapak aja om ada itu anak buah gitu ada, nah gitu langsung diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya irfa lamut darajat, angkat derajatnya. Kenapa? Dengan doanya anak yang soleh. Dengan doanya, bukan kita begini doang, duduk di majelis taklim itu yang utama. Itu ya. Tuh, makanya surgalah yang ditempuhnya itu ya. Wa man kana fi talabil maksiat, begitu pula orang yang mencari kemaksiatan, berarti dia berhenti mencari ilmu. Dia enggak mencari ilmu, kan maksiat. Orang salah satunya meninggal, yaitu orang berbuat maksiat, dan lagi yang paling besar adalah meninggalkan kewajibannya untuk mencari ilmu. Maksiat gede itu, kiamat kubro, itu disebut kiamat kubro mah, bukan sugro lagi. Kalau sugro ketahuan lah, dan kalau kubro kayak mungkin kiamat habis sudah. Kiamat kubro yang paling berat adalah orang meninggalkan mencari ilmu. Kiamat di dirinya udah, pusar-pusaran itu di dirinya, meninggalkan kewajibannya mencari ilmu. Makanya disebut yaitu kanat naru fi qalbihi, maka nerakalah yang dicarinya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Tuh, jadi jangan pernah untuk berhenti untuk mencari ilmu tuh. Dan daripada memuji ulama, dan ulama ditanggungkan atas yang manfaat ya. Jadi ulama itu memuji semua ulama daripada Nabi, karena kenapa? Ulama itu membawa ilmu yang manfaat. Tuh, makanya kita punya guru, misalnya gurunya orang alim, bukan mata duitan ya. Gurunya orang alim yang ilmunya ilmu khos, bukan yang sub. Makanya ulama yang begitu, guru mau jadi ustaz, mau jadi kiai, mau jadi ajengan ya, mau jadi habaib, mau ahli bait, hati-hati bicara, hati-hati. Kenapa? Dirinya dagingnya beracun, dagingnya beracun. Kalau dagingnya baik jadi kalau dagingnya beracun, diomongin orang, mati orang. Udah banyak gitu. Orang yang menghina ulama-ulama, kiai-kiai, mati karena makan dagingnya beracun. Makanya disebut al-ulama warasatul. Nah, itu dalilnya. Karena ulama pewaris para nabi. Ya, hati-hati kalau ngomongin ulama-ulama, kiai-kiai, hati-hati ya. Mau di belakang nggak ada orangnya. Karena Allah dengar sama yang makan racun. Gitu ya. Beda. Mesti ulama-ulama dia tinggal makomnya nih. Ya, dia ngomongin ulama-ulama nih. Makomnya tinggi yang mana? Gitu. Kalau makomnya walaupun dia murah tapi tinggi dia, hati-hati. Itu. Bisa ulama ini bisa jatuh. Bukan beracun nih. Daging ulama itu beracun ya, hati-hati. Tuh. Dan yang beramal dengan ilmunya, orang yang beramal dengan ilmunya itulah ilmu ulama-ulama yang manfaat. Karena ulama yang tidak beramal dengan ilmu itu dicela oleh hukum syarat. Ulama orang yang punya ilmu tidak mengamalkan akan ilmunya, maka orang itu dihina sama agama, dicela sama agama. Kenapa? Yaitu kalau orang punya ilmu nggak diamali, nanti akan dilaknat akan ilmunya. Gitu. Jadi al ilmu bila amal layakun. Orang punya al ilmu bila amal, orang punya ilmu nggak diambil junun, gila. Wal amal bila ilmi, orang beramal tanpa ilmu layakun, nggak jadi. Orang sholat nggak ada ilmunya, nggak sah. Orang punya ilmu tapi nggak sholat, gila. Gila. Kan orang tahu nggak hukumnya sholat wajib? Tahu, tapi nggak diamalin. Gila, gitu ya. Itu makanya gitu kayak gitu. Jadi guru berimbang ya. Karena di anak katamal ilmi malunun, katanya kita Tijan mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan akan ilmunya nggak diamalin akan dilaknat akan
ilmunya. Jadi kalau kita di sholat di rumah sama, saya kayak sholat lagi di musola, kayak kita hidup sholat lagi di masjid, nggak ada bedanya, sama-sama menghadap Allah, sama-sama menghadap Allah, gitu. Jangan di rumah di musola atau di masjid bacanya rapi, dia di rumah encap dia gitu ya, sama hukumnya ya. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ilmunya, maka yaitu matinya mati syahid. Jadi kalau misalnya ada orang di sini di antara kita ini, ya, katanya lagi menuntut ilmu, Israel datang. Gak pakai ketok, dia pakai ketok pintu. Kan katanya faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana-mana datang, la yastakhiruna enggak bisa ditentang. La yastaqdimun enggak bisa diduluin. Mau lompat dari gedung kalau belum waktunya mati belum mati. Berenang di lautan 3 bulan kalau belum waktunya mati belum mati. Lagi duduk Israel sampai mati, lagi duduk begini ngaji. Maka orang itu disebut matinya mati sama kayak orang kena virus. Andai kan memang virus itu ada, misalnya nauzubillah kena, nauzubillah nih ya, matinya sahid. Kalau gitu ya udah, gelar sahid emang dijari-jari sama manusia. Jarang-jarang orang yang mati sahid langsung masuk daripada tanya di kubur lagi, nggak ada pertanyaan kubur. Itu yang dicari-cari manusia, itu daripada mati sahid. Dan memadailah ilmu itu kemuliaan bahwasanya tiap-tiap seorang mendoakan dia, dan memadailah itu kejinya bahwasanya tiap-tiap seorang akan dia. Jadi gini, cukuplah orang dengan ilmu, orang ilmu itu bisa memuliakan, jadi bisa menghormati akan dirinya. Orang kalau punya ilmu siapapun akan menghormati dia, gitu. Cukuplah dengan kebodohan sebut orang yang banyak menghina daripada orang-orang bodoh. Kenapa? Karena gak punya kebiasaan orang bodoh. Gitu. Kalau punya ilmu, orang pasti mulia. Mau ilmu apa kira? Terutama ilmu ngaji. Tuh ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wala alaihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil la tamsi kalaman wa la taktubu harfan khairan min ibki alfa raqabatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, wahai satria, katanya kayak gitu, julusuka duduk katanya engkau sa'atan di majlisil sesaat, satu menit, gak lama-lama ya, 1 saat. Latam sikolaman, jangan lu ngapa-ngapain, diem aja, apalagi bawa pulpen, apalagi bawa buku, duduknya aja diamnya. Latam sikolaman, kau jangan nulis, apalagi kau nulis gitu. Wala taktub harfan, jangan kau nulis satupun huruf juga gitu, apalagi nulis itu khairulat, itu lebih bagus min idji alfi raqabatin, itu lebih bagus kamu itu bersedekahkan dari 1000 onta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru duduk dia doang, apalagi pakai nulis gitu ya, Masya Allah. Wa nazruka itu begitu pula katanya khairan min alfa. Jadi wa nadruka ila wajhil alim khairulak min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandangnya, wa nazruka, memandang kamu ini ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, khairulak, itu lebih bagus min alfi farsin, daripada kamu menyedekahkan 1000 kuda. Kalau satu kuda ini kuda Australia yang harganya ratusan juta, kaliin 100.000 kuda. Nah, tinggal kaliin aja itu. Jangan kuda kacang Roma Irama. Ini kudanya kuda Australia. Itu lebih bagus itu daripada kamu mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanallah ya. Baru mandangnya doang. Wassalamuka. Nah, makanya salamnya jangan pakai kepala begini ya. Ini salamnya mau mencap kepala ya, Pak. Mencap tonjok. Itu bukan salaman, mencap kepala itu, Pak. Enggak ada adab. Ini Nabi yang berita nih ya. Wassalamuka alal alim khairul min ibadati alfasanah. Tuh.
cium tangannya, salamannya dengan orang alim itu lebih bagus daripada kamu ibadah 1000 tahun salamannya. Makanya jangan begini, jangan pol. Mau orang tua mencap sikut sama ya, salamannya begini, salaman, tasawuf tahu begini ya, salaman menudi namanya ini macam begini salaman itu dia salaman, habis salaman dosa di orang tersebut hilang. Oh, masya Allah, jam ponjokan ya, yang baik orang ya. Jadi, nah itulah daripada itu mencari ilmu. Nah makanya ngaji mau di mana aja pasang niat yang benar ya, niat yang benar yaitu niat ngaji 3 pasang. 1 mencari yaitu mengharap ridha Allah kalau ngaji niat pasangnya ya. 1 mengharap ridha Allah niat ngaji ya. Duduk di majelis taklim atau berangkat dari rumah niat aku mencari ilmu fardu karena Allah Ta'ala. 1. Yang keduanya yaitu menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita. Niatin dari rumah ya, niatnya menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita. Yang ketiganya syiar akan agama Allah. Ditanya sama orang, "Dit, mau kemana?" "Ngaji." Dia malu-malu, gak ada rianya. Gak ada ria. Jangan baca selawat, enggak pakai ria, langsung masuk, enggak ada ria, ya. Lagi baca Allahumma sholli ya, enggak ada ria, ya langsung dapat, itu, enggak pakai ria. Kalau selawat ngaji enggak pakai ria, langsung, ya. Itu ditanya orang mana ngaji, itu aja udah habis, beres. Tujuannya supaya kita disolarin, supaya siapa tahu dia nanti ikut, tuh, ya. Tuh, jadi itu pasang niat yang benar. Yang pertama yaitu mengharap Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya menghilangkan kebodohan di diri kita, yang ketiganya syiar akan agama Allah. Jangan lihat jadi teman ya. Ini mama kalau ngaji jadi teman kondangan, jangan nanti akhirnya kam yatasawwaru min amal akhirah sorok min amalid dunya bisu ini ya. Tuh di taklimut alim ya. Begitu banyak orang yang menggambarkan tentang gambaran akhirat, ngaji kan untuk gambaran akhir. Solo maka jadi min amal itunya jadi amal dun. Kenapa bisu ini dengan jelek ini? Takut nggak ada yang kondangan, katanya ngaji. Tuh, cari teman buat kondangan tuh, nggak boleh. Udah mengharap ridho Allah. Begitulah banyak orang yang menceritakan tentang amal dunia jadi amal akhir. Kenapa? Bihusni nih dengan bagusnya nih. Nah, tuh punya motor kan amal dunia. Dibawa ngaji, dapat Pak. Nanti di sana ngomong tuh motor. Ngomong di sana. Jangan bilang kagak ngomong. Kalau semua ngomong, baju apa semua ngomong. Makanya kalau punya baju di rumah yang cakep-cakep jelajahin. Ya, jelajahin. Jangan bilang buat kondangan kita malu. Ya, biar buat ibadah kita pakai. Jangan. Pakai, jelajahin ya. Beli baju yang bagus-bagus nanti. Kalau kita akhir umur, ada peninggalan pakaian kita, pakaian ibadah yang bagus dipakainya pun orang ibadah nantinya gitu. Beli kain yang cakepan, beli baju yang cakepan buat ibadah. Kita ibadah pas mati dibagiin ke tuh pakaiannya, dibagiin ya. Oh yang pakaian cakep-cakep mau dipakai buat ibadah. Nggak ada orang pakai kain buat ke bioskop loh, nekat amat. Ya itu jangan kalau lepis dibanyakin. Lepis buang-buangin udah. Lepis jadi banyak. Nanti kalau kita mati dipakai potong-potong kena ntar pakai bagus, beli baju yang bagus ya. Apalagi kita mengumpulkan jahit diri ya, kayak iwan pada tuh tuh. Berarti pakainya cakep-cakep lah buat ibadah ya. Kenapa nanti pas akhir umur dipakai sama orang ibadah. Nah kalau lepis ntar dipakai nonton. Makanya kalau begini itu pesan sama anaknya, jangan dikasih orang sembarang. Nanti dibuat enggak ibadah karena akhirnya ibadah yang punya pakaian tersebut. Jadi bilang apa arti sebuah pakaian, dan jangan macam-macam. Kalau dipakai buat ya kan sama juga kita punya golok, gitu. Kita punya golok. Ya, kayak dikasih pinjam orang, dipajak orang, kena nggak kita?
Kena kalau kita apalagi kita kan nyuruh gitu ya, hati-hati. Nah makanya beli pakaiannya yang cakep-cakepan, yang nutupin aurat ya, buat ibadah nanti akhir umur kita dipakai kayak ini nih ya, contohnya ya dari Iwan tinggal dia terusin ngaji kan dia kayak ngaji nih jadi Iwan kalau dibukain telanjang saya pakai orang semua itu ya itu. Jadi ibadah nah gitu ya, mudah-mudahan besok malam minggu yang akan datang kita dapat lagi menemukan daripada pengajian ini, dan mudah-mudahan pada malam ini senantiasa dalam mabila Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang sebesar Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai kendor ngajinya, kalau begini kan enak banyak nih, besok malam minggu lagi begitu lagi, niatnya begini aja dah ya, ini buat pribadi saya ini ya, mudah-mudahan manfaat ya. Jangan tulal amal hidup mah, jangan tulal amal apa sih artinya? Terlalu banyak angan-angan, masih ada besok, jangan, itu kerjaan setan. Ada hari ini, umur hari ini kita manfaatin untuk ibadah, belum tentu besok itu orang boleh minjem sih kita terus tiap malam minggu begitu, tiap malam kaji terus tiap begitu ya. Kenapa? Takutnya nanti malam minggu yang kali minggu datang kita sampai ngalamin lagi, rugi kita dah ya. Kita malam minggu ini ngaji, malam minggu bisa mati ya, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Waduh dikenang malam minggu kemarin masih ngaji tuh orang tuh, Allah akan derajatnya. Coba kalau kagak ngaji udah lama banget tuh berhenti ngajinya celaka ada orang ya ya, nauzubillah semua nauzubillah. Karena kenapa? Kata Yasin wa man amirhu nunakisul fil haqi afala yaqilu. Tuh dijelasin Yasin, orang wa man amirhu kalau di mana-mana orang tidak tua kayak Sarik, Nyoim ya, kayak ciri-ciri ya, Iwan, Pulo ya, semua panjang umurnya kan, panjang umurnya nih ya. Nunakisul pasti dikurangin namanya dikurangin. Nikmat makan kacang, lari sono lari sini tuh kacang di mulut karena giginya itu kayak orang normal kurang, rambut udah pada putih, mata udah kurang awas, maka nunakisu, makanya disebut afala ya kilun. Apakah kamu gak punya akal? Berpikirlah gitu jelas itu jelas itu peringatan buat kita, jangan menghadap, jangan terlalu menghayal terlalu tinggi ya. Besok ngaji lagi, besok ngaji, tiap ibadah begitu, sholat pun begitu. Anggap hari ini isya terakhir buat kehidupan kita, besok subuh terakhir buat kehidupan kita, terus saja. Belum tentu subuh-subuh atau isya yang akan datang kita nemuin begitu ya gitu. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Al-Fatihah. Alaihim bil maghdubi alaihim waladdallin.